Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita bersyukur karena kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk bersama menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati. Kita terlebih dahulu berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur, memuji, memuliakan Tuhan untuk semua perbuatan kasih yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami hingga pagi hari ini. Tuntun dan sertailah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan di sana. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini saudara. Topik yang akan kita renungkan dari pembacaan ini adalah buanglah prasangka buruk Anda. Itu yang akan kita renungkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang pendeta, namanya pendeta Clark saudara, dia sedang memasuki ruangan kebaktian. Ada seorang pengurus gereja datang melapor kepada Pak Pendeta ini. Dia katakan, Pak Pendeta, ada seorang pria yang aneh duduk di bangku tengah gereja kita. Kostumnya mirip penyihir. Ia memakai anting-anting besar, berwajah seram. Bagaimana jika ia nanti mengacau ibadah kita ketika ibadah mulai? Apa yang harus kita lakukan saat ini? Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendeta ini langsung berkata kepada majelisnya ini. Dia katakan, apa yang harus engkau lakukan? Yang kita lakukan adalah sambutlah dia dengan baik. Tunjukkan bahwa kita ini mengasihi dia. Jangan berprasangka buruk dulu kepadanya. Belum tentu ia ingin mengacau ibadah kita hari ini. Itulah yang dikatakan oleh Pak Pendeta itu. Pagi itu saudara, Pak Pendeta mengajak jemaatnya untuk bersalaman dengan orang tersebut. Bahkan sesudah selesai ibadah, Pak Pendeta ini juga mengajak si pria yang aneh itu tadi untuk minum kopi bersama dengan dia dengan beberapa jemaat dan majelisnya. Ia mengajak pria ini untuk berkenalan. Dan ternyata saudara, ia banyak bertanya tentang Injil. Setelah mereka akrab, pria yang tadinya aneh itu, dia memiliki kerinduan untuk mengenal Injil. Dia bertanya banyak hal tentang Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Lalu karena merasa diterima, ia terus datang lagi dalam ibadah itu, sampai pada akhirnya ia sungguh-sungguh bertobat dan dibaptis menjadi anggota jemaat yang baik. Dan kehidupannya pun diubah. Yang tadinya dia compang-camping sepertinya penyihir, tetapi setelah dia diubah bertobat, dia menjadi anggota jemaat yang sopan, yang berpenampilan baik seperti jemaat yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus meminta kita supaya kita menjadi orang yang membawa pengaruh dalam kehidupan kita terhadap sesama yang ada di sekeliling kita. Bahkan Yesus katakan supaya kita ini seperti garam yang selalu memberi rasa. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Dan juga seperti terang yang bisa membuat orang melihat seperti apa sebenarnya Yesus di dalam kehidupan kita. Namun saudara, terang dalam diri kita bisa saja itu pudar jika hati kita selalu dipenuhi oleh prasangka-prasangka yang buruk, prasangka-prasangka yang tidak baik. Karena prasangka itu selalu menciptakan sesuatu yang sesungguhnya membuat kita tidak memiliki kepastian. Prasangka menciptakan ketakutan. Rasa takut akan membuat kita menutup diri.
lalu membangun tembok di dalam diri kita. Itulah yang membuat sehingga terang kita itu tidak dapat terpancar, tidak dapat bercahaya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Akibatnya saudara, mereka itu yang tadinya ingin bersekutu dengan Tuhan, ingin mengenal dalam tentang Injil, akhirnya mereka tidak bisa melihat lagi terang Injil itu karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, sikap kita yang tidak baik, prasangka kita juga yang tidak baik terhadap mereka. Yang tadinya mereka rindu untuk mengenal Tuhan, tetapi karena kita sudah membangun tembok, sehingga sikap kita pun akan berubah, sehingga mereka pun akan terhilang dari Tuhan. Itu yang perlu. Dan firman Tuhan katakan hari ini kepada kita, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, sehingga mereka boleh melihat perbuatanmu yang baik itu. Mereka boleh memuliakan Tuhan, Bapamu yang di surga itu. Itu yang kita harapkan saudara. Oleh karena itu buanglah prasangka-prasangka buruk kita yang sering melihat orang hanya dengan sebelah mata, dengan kacamata yang salah. Memang benar mungkin penampilan mereka sepertinya tidak mendukung pola pikir kita, prasangka kita. Tetapi tidak selamanya saudara, apa yang kita lihat itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Mari kita belajar lewat kebenaran ini, lewat renungan ini. Apakah kita sering berprasangka buruk selama ini terhadap orang lain? Saya tidak tahu bagaimana saudara memiliki sikap ini saudara. Ingat saudara, di sekitar kita akan selalu banyak orang yang bisa kita katakan aneh. Akan selalu banyak itu, yang berpenampilan tidak sesuai dengan keinginan kehendak kita, yang berpenampilan layaknya orang-orang yang benar-benar kita benci dan seterusnya. yakni mereka yang berbeda dengan kita, berbeda dalam penampilan, berbeda dalam perilaku, dalam sikap dan selanjutnya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan berprasangka buruk dulu, karena belum tentu mereka yang kita lihat buruk itu lalu mereka seburuk yang kita bayangkan, saudara. Belum tentu. Ini yang perlu. Justru sebenarnya banyak dari antara mereka itu yang membutuhkan sentuhan kasih kita. Mereka membutuhkan sentuhan persahabatan kita. Mereka membutuhkan sentuhan persaudaraan kita, persekutuan kita, sehingga mereka boleh melihat Tuhan dan mereka boleh memuliakan Bapa yang di surga. Itu yang dikatakan. Belajarlah selalu berprasangka baik, saudara. Belajarlah untuk membangun pola pikir yang baik terhadap siapapun. Sebelum kita mengenal, sebelum kita tahu apa dan bagaimana kehidupan mereka yang sebenarnya, bangunlah jembatan dengan sebanyak mungkin orang, lalu rubuhkan setiap tembok penghalang itu. Hancurkan setiap tembok-tembok prasangka buruk kita, supaya kita bisa membuka diri menerima sebanyak mungkin orang dan menuntun mereka untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar dalam hidup mereka. Jadilah garam, jadilah terang yang membawa pengaruh, yang bisa menuntun orang mengenal Kristus lewat kehidupan kita, bukan menjadi tembok penghalang untuk mengenal Tuhan. Itulah yang kita renungkan pada pagi hari ini, saudara. Buang prasangka buruk, saudara. Kalau melihat orang, jangan langsung kita buat vonis, tetapi selidiki dulu, selami dulu, dalami dulu, bangun jembatan, bangun hubungan, sehingga jika memungkinkan lewat persekutuan kita, mereka boleh diubah dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Itu yang Yesus inginkan dari kehidupan kita, saudara. Biarlah renungan ini boleh memberkati saudara dimanapun hari ini, pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang telah menyapa kami di pagi ini. Bantulah kami Tuhan supaya kami jadi pribadi-pribadi yang selalu berprasangka baik terhadap siapapun dan dimanapun. Biarlah Tuhan memampukan kami untuk melihat setiap orang seperti Kristus melihat mereka. Berkati umat Tuhan dimanapun yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Yang dalam kondisi sakit penyakit saat ini, hamba mohon campur tangan Tuhan, topangan Tuhan, menuntun mereka, memulihkan, menyembuhkan mereka. Ada beberapa anak Tuhan yang bergumul dengan pekerjaan, berkati mereka. Ada juga yang bersyukur karena Tuhan sudah buka lapangan pekerjaan mereka. Mereka menyaksikan itu, Tuhan. Juga berdoa untuk anak-anakmu yang mencari jodoh, berkati mereka.
yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan pun diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan saat ini umat Tuhan dimanapun yang mengharapkan anugerah pertolongan Tuhan dalam hidup mereka saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah kuat, tetap semangat, dan bersukacita senantiasa, mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Dan saya memohon, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saudara, saya juga meminta saudara supaya saudara juga bantu kami selalu membagikan, men-share renungan ini, supaya ada banyak orang juga diberkati seperti saudara hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Sorisa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.